wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan kelas dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada di antara kawan-kawan kalian yang tidak berhadir pada hari ini? Ada. Siapa aja? Tahu ya, Ibu Tata. Siapa Pak? Fahri. Kenapa Fahri? Sakit. Selain Fahri ada yang lain? Pelangi. Berarti selain Fahri sama Pelangi semuanya hadir. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan kalian pastikan dulu di sekitar kalian apakah masih ada sampah ataupun hal-hal yang mengganggu pembelajaran kita pada hari ini. Gimana? Ada siap untuk belajar? Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu ingin ini kan masih pagi. Ibu ingin mengetes fokus kalian pertama. Nantinya ketika Ibu bilang tepuk, kalian menepuk kedua tangan. Nanti kalau misalnya Ibu tidak bilang tepuk, berarti jangan kalian menepuk. Oke, kita coba ya. Tepuk 3, 2. Nah, kan masih belum fokus. Kita coba lagi ya. Sekali lagi. 1, 5. Ibu rasa udah fokus semua ya. Udah siap untuk belajar ya? Pada hari ini kita belajar tentang apa? Ya, fungsi inverse seperti yang Ibu tampilkan di slide PPT. Nah, apa di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang materi apa aja? Ada yang masih ingat? Ya, Bu. Apa? Sifat-sifat fungsi dan operasi aljabar fungsi. Ya, betul ya, sifat-sifat fungsi dan operasi aljabar pada fungsi. Di mana materi tersebut nantinya berkaitan dengan materi yang kita pelajari pada hari ini, yaitu materi fungsi inverse. Kita lanjut dulu ya. Nah, mengingat fungsi inverse, kira-kira apakah kalian pernah mendengar kata inverse? Pernah atau belum? Apa arti dari inverse itu? Apa deh? Inverse adalah kebalikan atau membalikan suatu hal. Ya, inverse itu adalah kebalikan atau suatu proses membalikan suatu fungsi tertentu. Nah, kalau misalnya inverse itu kebalikan, kalau fungsi inverse kira-kira apa? Kita kuncinya kan inverse itu kebalikan. Kalau fungsi inverse berarti fungsi kebalikan. Di mana fungsi inverse itu fungsi kebalikan dari fungsi asal. Misalnya fungsi asalnya mengubah X menjadi Y, maka fungsi inverse-nya itu mengubah Y menjadi X. Ya? Nah, selanjutnya kira-kira apa hubungan fungsi dengan fungsi inverse? Apa Adit? Ya, hubungannya itu fungsi inverse merupakan kebalikan dari fungsi aslinya. Jadi jika kita menggunakan fungsi dan inverse secara berurutan, hasilnya ada nilai yang sama. Ya, benar ya. Hubungannya adalah fungsi inverse itu adalah kebalikan dari fungsi asalnya. Nah, misalnya kalian pada saat misalnya mau dekat lebaran atau mau ada acara apa gitu ya, mau buat kue tradisional, misalnya kue timpang. Di mana bahan yang dibutuhkan, kalian tahu apa aja yang dibutuhkan. Bagaimana kalian memprediksikan bahan tersebut untuk berapa kue timpang yang akan dihasilkan? Dengan cara Membagi bahannya. ya, betul, dengan membagi bahannya. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ini gambar diagram apa? Diagram panah. Nah, berdasarkan gambar ini, kira-kira apa yang dimaksud dengan fungsi? Fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota daerah asal dengan tempat satu anggota daerah lawan. Oke, benar ya. Kalau berdasarkan gambar ini, fungsi itu adalah setiap himpunan A, setiap anggota di himpunan A memiliki pasangannya satu di himpunan D. Nah, selanjutnya coba kalian berikan contoh sederhana dari fungsi yang kalian kenal selama ini. Yuk, fungsi-fungsi apa aja? Fungsi ganda sama fungsi kuadrat. Ganda itu gantinya
pada gambar pertama itu sifat apa aja? Ya, silahkan Muna. Sifat injektif, karena setiap anggota A mempunyai masalah terpasang saja pada anggota B. Pada gambar kedua, sifat subjektif, karena setiap anggota B mempunyai pasangan di A. Gambar ketiga, sifat bijektif, karena termasuk sifat. Ya, benar ya, jawaban Muna bahwa sifat-sifat fungsi itu ada 3, yaitu injektif, subjektif, dan bijektif. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Nah, coba perhatikan gambar di samping ini. Apa aja kue tradisional yang kalian kenal? Nah, yang pertama ada gambar apa? Ya, ada gambar rumah. Yang kedua? Yang ketiga? Ya, loyang. Yang keempat ada? Boy. Semuanya pernah makan kue ini? Di acara apa nih biasanya? Lebaran. Selain lebaran, sehari-hari kamu pernah makan? Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui model problem-based learning dan pendekatan cultural responsive teaching, maka peserta didik diharapkan yang pertama mampu menentukan fungsi inverse, yang kedua menggunakan konsep fungsi inverse untuk menyelesaikan masalah kontekstual berbasis konteks budaya yaitu budaya Aceh dengan tepat. Nah, adapun manfaat dalam kehidupan sehari-harinya dari materi yang kita pelajari hari ini, yang pertama berkaitan dengan konsep kue tradisional tadi. Yang pertama yaitu membantu menghitung jumlah kue yang bisa dibuat dengan jumlah bahan tertentu. Nah, yang kedua membalikkan proses, yaitu menghitung bahan yang diperlukan jika jumlah kue yang dihasilkan diketahui. Nah, selanjutnya yaitu menyesuaikan strategi pemasaran berdasarkan hasil yang diinginkan. Dan selanjutnya digunakan untuk menentukan harga awal sebelum pajak atau diskon. Oke, berikut ini langkah-langkah pembelajaran yang pada hari ini. Yang pertama ada persepsi seperti tadi yang dimulai dari ibu, kemudian ada pendahuluan juga dimulai dari ibu, kemudian ada diskusi kelompok sama presentasi kelompok, dan di akhir disertai dengan asesmen formatif yaitu berupa tes individu. Dan selanjutnya, nah adapun sistem penilaian pada hari ini yang pertama ada sikap. Nah, sikap ini nantinya ibu nilai berdasarkan lembar penilaian ibu ya, dan juga individu kalian masing-masing selama proses diskusi. Selanjutnya ada keaktifan. Keaktifan ini ibu nilai berdasarkan profil pelajar Pancasila, ada bernalar kritis sama gotong royong. Dan juga berkaitan dengan misalnya yang tadi yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya di akhir ada tes, di mana tes ini akan ibu kirimkan berbentuk link virtual yang akan kalian kerjakan, di mana soal di sini berbentuk pilihan ganda ya. Coba kalian perhatikan gambar di samping ini, ibu-ibu ini ngapain kira-kira nih? Buat kue apa? Bagaimana rasa timpan? Enak ya, manis ya. Ya, biasanya kue timpan itu disajikan pada acara apa? Acara pesta atau acara di daerah Aceh ya. Kita berasal dari suku Aceh semua kan? Ya, ibu anggap semuanya dari Aceh ya, karena kalian tinggal di Aceh. Jadi kalian juga harus bisa menyesuaikan diri dengan budaya Aceh. Nah, selanjutnya coba perhatikan masalah ini. Nah, inti dari masalah ini kita membantu Ibu Aisyah yang merupakan seorang pengusaha kue tradisional untuk menghitung berapa jumlah kue yang akan dia buat dengan bahan tertentu. Oke? Di mana masalah ini nanti akan kalian selesaikan menggunakan LKPD. Nah, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, belum timbul ya pertanyaannya karena belum mengerjakan LKPD. Oke, sekarang silakan kalian bentuk beberapa kelompok. Kelompok yang ibu bagikan kemarin boleh juga dimulai dari sekarang.
kasih waktu kalian diskusi kelompok selama 15 atau 20 menit. Cukup kan? Oke, dimulai dari sekarang ya. Udah, kelompok yang ini gimana? Oh ini gimana? Ada kendala? Oke, udah siap semua ya? Ibu mau setiap kelompok presentasi ya. Untuk presentasinya ibu aja ya. Untuk presentasi nomor A, ibu minta kelompok berapa ya? Ibu minta kelompok 1 untuk mempresentasikan jawaban yang A. Ya, yang lain perhatikan ya presentasi dari kelompok 1. Nanti kalau misalnya ada yang ingin bertanya boleh silakan ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang apakah acara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ede Bakti, siswa saya Fitri, siswa saya. Baik, kami akan menjawab soal yang nomor A, yaitu tentukan fungsi inverse dari fungsi HX. Misalkan, Y sama dengan HX, maka Ayo memperhatikan ya. 5X sama dengan Y kurang 30 per 5. X sama dengan Y kurang 30 per 5. Jadi fungsi inverse-nya adalah inverse AX sama dengan X kurang 30 per 5. Nah, dari jawaban nomor 1 ini ada yang ingin ditanyakan? Ya, kita persilahkan kelompok 5 untuk bertanya. Pertanyaannya, kenapa jawaban akhirnya jadi H-1 X sama dengan X min 30 per 5. Beda dengan di atas X Y min 30 per 5. Oke, saya akan
kelompok 5? Bisa ya. Kita sebelumnya kita beri aplaus ya kepada kelompok berapa? Kelompok 3 yang telah melakukan. Ibu minta kesediaan kelompok berapa kira-kira nih yang belum presentasi? Siapa yang ingin mengajukan? Oh ya, silakan kelompok berapa? Ya, kelompok 2 silakan mempresentasikan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan memaparkan dan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai soal yang berhubungan dengan fungsi inverse. Baik, di sini ada penelitian kami. Yang intinya itu jumlah tepung yang dibutuhkan untuk sebuah pemilih tambahan. Ini ada persamaan yang tadi diberikan dalam soal, yaitu AX sama dengan 5X plus 30. Kita akan substitusikan X sama dengan 10 ke AX. Jadi, kenapa ini 10? Karena ini adalah Q yang kita akan, itu 10 Q tambahan. Jadi kita masukkan ke X. AX sama dengan 5X plus 30. 5X sama dengan 50 plus 30. Jadi hasil akhirnya itu 80 gram. Jadi Ibu Isya yang memiliki 80 gram tepung cukup untuk membuat 10 Q tambahan karena 80 gram kurang 80 sama 0. Jadi 80 gram itu cukup untuk sebuah Q tambahan. Baik, karena itu dari kami mungkin ada pertanyaan. Ya, silakan kelompok 1. Misalnya ada orang yang memesan 30 Q tambahan, tapi bahan tepung yang tersedia tetap 80 gram. Baik cukup atau perlu tambahan berapa? Jadi kemudian itu disebut itu karena tepung yang tersedia hanya 80, maka untuk 30 Q itu disebut. Apabila kita ingin membuat, maka kita harus menambahkan jumlah tepung untuk membuat 30 Q tambahan. Ini jawaban itu. Ya. Jadi Bisa diterima kelompok 1. Nah, kalau misalnya tadi kan berapa tadi harus menambah tepung. Ya. Dia pertanyaannya kalau misalnya pesanannya ada berapa? 30. Gimana tuh kalau pesanannya 30? Baik, kalau misalnya apa yang 30 maka substitusinya kita ganti ke 30. Apa itu hasilnya? Coba kalau kelompok berapa? Nomor 2. Ya, coba kelompok 2 yang hasil. Bila kita tambahkan menjadi 30, maka kita akan substitusikan menjadi 30, yaitu hanya yaitu X sama dengan 30. Jadi 30 mana? 5 dan 30 plus 30 yaitu 50 tambah 30. Jadi hasil akhirnya itu 150 gram. Nah, Itu yang lain 30 Q tambahan. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan? apa yang dapat kalian sebutkan dari ini? Kalau berdasarkan pertanyaan tadi, berapa tepung tambahan yang diperlukan? Ya, berapa ayo? Mungkin kelompok 2 bisa menjelaskan? Harus? Nambahnya Berapa tuh nambahnya? 80 gram. 80 gram? 80. Ya, 100 gram ya. Kan sudah ada 80. Oh ya, 100 gram. Berarti 180 dikurang 80 hasilnya 100. Oke, kita beri aplaus kepada kelompok 2. Sekian dari kami kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai kita diskusi kelompok tadi. Sebelum kita masuk ke latihan individu, ada yang ingin ditanyakan? Latihan individunya dikerjakan secara pribadi ya. Ya. Karena ini adalah asesmen formatif. Di sini Ibu ingin menilai bagaimana pemahaman masing-masing kalian terhadap materi hari ini, yaitu materi fungsi inverse. Nah, di sini latihannya dikerjakan melalui wall. Nah, nantinya meskipun di sini bentuknya pilihan ganda, akan tetapi kalian juga harus menuliskan jawaban di kertas ya. Jawabannya bentuk jawaban pemecahan masalah ya, jangan singkat. Karena setiap jawaban yang kalian tuliskan mulai dari kitanya sampai ke kesimpulan, Ibu menilai per poinnya. Oke? Silakan duduk seperti seperti formulir ini. Sebelum kita
Kalau udah ada yang siap boleh dikumpulkan ya. Oke, sepertinya udah sampai nih ya 10 menit. Aku kasih waktu, silakan kalian kumpulkan jawaban kalian ke meja itu. Udah semua? Ya, silakan kalian kumpulkan. Nah, yang pertama, satu dulu ya, biar dibahas sedikit. Lalu kita tulis dulu, diketahuinya apa? Berapa hai? 3X ditambah 50. Kalau mencari inputnya berarti dah. Misalkan dulu HX sama dengan Y. Dah, berarti Y sama dengan 3X tambah 50. Dah. Ini di sini tinggal X-nya aja. Oke, di sini tinggal yang ada unsur X. Dah. Ini Y-nya tetap 50 di bawah sini jadi kurang 50. Dah, X-nya di sini tetap Y kurang 50 per 3. Berarti inverse-nya X dikurang 50 per 3. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Nah, ayo siapa yang dapat menyimpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan. Jadi kesimpulannya itu yang pertama ada inverse. Ini kita bisa mengetahui apa itu inverse. Inverse itu adalah fungsi kebalikan dari fungsi asalnya. Yang kedua, syarat fungsi inverse adalah apabila fungsi tersebut negatif. Dan setelah itu tujuan kita belajar fungsi inverse dalam konteks budaya adalah untuk mengetahui jumlah bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan band secara tepat atau spesifik sehingga nantinya memudahkan para pengusaha seperti Bu Aisyah memprediksi anggaran dan target pemasaran serta strategi pemasarannya. Oke, ya. Tujuan apa? Berarti dapat kita simpulkan bahwa fungsi inverse ini sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satunya yaitu dalam mengatur strategi ataupun bahan yang diperlukan dalam membuat kue tradisional, yaitu kue pilihan. Berdasarkan pembelajaran hari ini, apakah kalian suka pembelajaran hari ini? Kalau suka, adakah hal yang menarik terkait pembelajaran khususnya berkaitan dengan konteks budaya? Ada apa tuh? Karena kita bisa mengetahui budaya Aceh, salah satunya adalah kue tradisional Aceh. Permasalahan dalam KPD berkaitan dengan keseharian kami sehingga bisa kami banyak dan mudah memahami. Oke, berarti intinya, nah untuk pembelajaran ke depan kita boleh ya memanfaatkan konteks budaya dalam materi yang kita pelajari. Nah, cara belajar yang bagaimana kira-kira yang dapat membantu kalian, khususnya pada hari ini? Ya, kerja kelompok, diskusi, latihan individu, apa lagi? Oke, tanya jawab. Nah, selanjutnya, kira-kira adakah kesulitan yang kalian hadapi selama pembelajaran pada hari ini? Berarti pembelajaran hari ini sudah jelas semua ya? Kita berdasarkan LKPD dan latihan individu yang Ibu berikan, apakah instruksinya sudah jelas? Berarti sudah jelas semua kan? Lanjut. Nah, berikut ini ada pesan moral dari materi yang kita pelajari pada hari ini. Oke, siapa yang mau membaca pesan moralnya? Ya, silakan. Siapa sama? Silakan baca pesan moral dari materi kita pada hari ini. Fungsi inverse mengajarkan kita bahwa membalikkan sesuatu bisa membuka dan baru dalam hidup. Kadang solusi terbaik datang dari melihat masalah dengan cara yang berbeda. Nah, untuk materi berikutnya yaitu kalian akan belajar tentang fungsi komposisi. Ibu harapkan nantinya kalian baca ulang ya fungsi komposisi biar pembelajaran berikutnya lebih mudah. Ini sudah berakhir. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin kita mengucapkan
alhamdulillah dalam hati masing-masing karena pembelajaran hari ini kita laksanakan dengan lancar. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.